Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang mendapat julukan Khatib al-Anbiya. Ia diutus untuk menyadarkan kaum Madian yang terkenal dengan kecurangan dalam berdagang. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi karangan Ibnu Katsir, penduduk Madian merupakan orang-orang yang kukuh dalam kekufuran. Dalam berbagai riwayat menyebutkan kaum Madian adalah kaum yang suka menumpuk harta dan curang dalam timbangan dagang. Mereka kerap kali mengurangi timbangan, bahkan mengganti dengan barang palsu. Kaum Madian juga tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itulah yang menyebabkan diutusnya Nabi Syuaib untuk menyadarkan kaumnya. Nabi Syuaib juga merupakan penduduk Madian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85, "Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.'" Nabi Syuaib mengingatkan kaum Madian untuk tidak menghalangi orang-orang yang ingin ikut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 86 juga dijelaskan bagaimana Nabi Syuaib mengingatkan mereka atas azab yang menimpa kaum-kaum sebelumnya. "Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu, dan memperhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan." Turunnya Nabi Syuaib sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 84. "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Kaum Madian tidak menghiraukan ajaran Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku tidak curang dalam berdagang. Mereka membantah perkataan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya pada surah Hud ayat 87. Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Nabi Syuaib tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya yang justru mendustakannya. Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu, apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Quran surat Hud ayat 88. Hingga suatu ketika kaum Madian mengancam akan menyingkirkan Nabi Syuaib beserta keluarganya jika masih mengganggu kecurangan mereka dalam berdagang. Bahkan mereka menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan azab jika memang apa yang dikatakannya benar. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Quran surat Hud ayat 91.
Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Hud ayat 92. Dan dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." Quran Surat Hud ayat 93. Kaum Madian tetap tidak menghiraukan perkataan dan peringatan dari Nabi Syuaib, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab sebagaimana yang ditimpakan untuk kaum sebelumnya. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Quran Surat Hud ayat 94. Nabi Syuaib pandai dalam menyampaikan pesan. Ia membalas setiap perkataan kaum Madian dengan kata-kata yang halus, sebagaimana yang terdapat dalam surah Hud ayat 88. "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanmu dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Quran Surat Hud ayat 88. Dari perkataan yang disampaikan lewat ayat tersebut, tergambar bahwa Nabi Syuaib menggunakan argumen yang jelas dan mudah dipahami. Seluruh perkataannya memiliki dasar dan arah tujuan. Hal itulah yang membuat Nabi Syuaib alaihissalam mendapat julukan Khatib Al-Anbiya atau juru bicara para nabi. Sekian dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian. Semoga dari kisah tersebut kita senantiasa berada di jalan Allah dengan kejujuran dan tawakal. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.